Tapi di sisi lain kita tahu juga daya beli masyarakat menengah bawah ini sudah sedikit tertekan begitu dan apabila ternyata era suku bunga tinggi ini mungkin masih akan bertahan hingga akhir tahun, apakah ini akan semakin melemahkan lagi daya beli masyarakat? Secara teori, suku bunga acuan yang tinggi dalam suatu negara akan berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi, ya, khususnya dari sisi investasi. Ya. Hal ini karena suku bunga acuan yang tinggi berimplikasi pada kenaikan cost of investment, sehingga aktivitas investasi dan ekspansi bisnis oleh pelaku usaha akan cenderung melambat. Ya. Sekarang mari kita lihat ya data di Indonesia ya. Kita sudah merasakan suku bunga yang tinggi ini menyebabkan perlambatan pertumbuhan investasi tercermin pada kuartal 1 2024 di mana tercatat pertumbuhan investasi hanya 3,8% year on year. Jauh lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya, ya kuartal 4 tahun 2023 5,02%. Ya. Perlambatan pertumbuhan investasi Indonesia telah terjadi selama 2 kuartal berturut-turut. Itu udah kelihatan impact dari suku bunga tinggi. Lebih lanjut, jika pertumbuhan investasi melambat, maka akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi tentunya. Hal ini tentu akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap daya beli konsumen. Ya, melambatnya daya beli konsumen ini sudah telah tercermin dari beberapa indikator. Salah satunya rendahnya inflasi inti, rendahnya pertumbuhan penjualan retail, dan menurunnya optimisme konsumen. Ya. Dengan melemahnya aktivitas investasi dan daya beli konsumen, tentu hal ini akan berdampak pada pertumbuhan kredit perbankan. Saya kira ini yang perlu hati-hati nanti efek lanjutannya. Begitu Mbak Nuke. Baik, risiko apa yang mungkin bisa diantisipasi oleh pemerintah saat ini, terutama juga pemerintah yang baru di Oktober nanti, untuk bisa menjaga daya beli yang mungkin akan terdampak karena era suku bunga tinggi ini? Saya kira kita sudah berpengalaman, saya kira pemerintah untuk mengatasi lemahnya daya beli masyarakat. Kita masih bisa berharap ada ruang fiskal untuk memberikan stimulusnya ke perekonomian, bisa lewat bansos, bisa lewat dana desa dan lain sebagainya. Ya. Jadi bukan hal yang sulit saya kira kalau kita bisa fokus dalam alokasi dana APBN-nya sehingga masyarakat menengah bawah, terutama kelas bawah yang situasinya semakin sulit hari-hari ini, agar stimulus pemerintah bisa diarahkan ke sana, ya, dan bisa bantuan langsung dan lain sebagainya. Begitu Mbak Neke. Baik, dan dari kebijakan moneter sendiri, apa yang mungkin masih bisa dilakukan Bank Indonesia? Di mana kita tahu selama ini Bank Indonesia berusaha untuk menjaga kestabilan rupiah dengan mengeluarkan kebijakan makroprudensial dan juga mengeluarkan banyak instrumen investasi. Evaluasi dari Anda seperti apa? Apakah sudah cukup efektif sejauh ini? Sampai sekarang saya kira sudah kelihatan dampaknya. Mungkin supaya punya daya dorong yang lebih lagi, terutama kaitan dengan daya beli konsumen, BI kalau ada peluang, ya, dengan berdasarkan data perkembangan tren data yang ada dan memperhatikan juga kemungkinan penurunan suku bunga acuan Amerika Serikat, BI saya kira tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, segera menurunkan suku bunga acuannya, ya, supaya perekonomian bisa bergerak lebih cepat, dan kalau ada momentum tidak tertekan situasinya. Begitu juga yang penting lagi adalah masalah likuiditas di perekonomian, ya.
Likuiditas ini sangat penting untuk menjaga kemampuan bank untuk menyalurkan kreditnya, itu dari sisi supply-nya, dan saya kira sekali lagi faktor demand ini yang harus menjadi perhatian khusus bagi kita semua agar perekonomian kita bisa tumbuh tahun ini dengan baik. Saya kira itu Mbak Anke.